Assalamualaikum, hari ini kita berjumpa kembali ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 6, hewan di sekitarku, dan subtema 2. Yang pertama kita akan belajar tentang SPDP. SPDP kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi arah gerakan. Nah, di sini Ibu memiliki contoh beberapa gerakan. Gerakan yang pertama adalah gerakan menirukan pohon yang tertiup angin ke kanan dan ke kiri. Yang kedua adalah gerakan kelinci melompat. Nah, kita juga dapat menirukan gerakan bagaimana kelinci melompat dalam kehidupan sehari-harinya. Yang berikutnya adalah kita dapat menirukan bagaimana cara ayam mematuk makanannya. Yang berikutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital dalam penulisan huruf tegak bersambung. Nah, contoh penggunaan huruf kapital dalam tegak bersambung adalah ada beberapa. Yang pertama adalah pada awal kalimat. Contohnya yaitu sapi memakan tanaman rumput. Huruf S pada sapi harus menggunakan huruf kapital karena sapi adalah kata pada awal kalimat. Yang kedua adalah nama orang. Nah, ketika kita menulis nama orang, kita harus menggunakan huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Berikutnya adalah judul teks. Nah, ketika kita menulis judul teks, setiap kata awalnya harus menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir adalah ketika kita menulis nama bulan dan nama hari, maka huruf pertama kita harus menggunakan huruf kapital. Berikutnya kita akan belajar tentang matematika. Matematika kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan sebuah timbangan yang cocok digunakan untuk menimbang sebuah benda. Di sini Ibu memiliki beberapa contoh timbangan. Yang pertama adalah ada timbangan kue. Timbangan kue bisa digunakan sebagai alat takar ketika kita akan membuat sebuah kue. Timbangan kue biasanya digunakan untuk menimbang terigu, gula, telur, atau aneka kacang dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah timbangan pasar. Timbangan pasar juga disebut dengan timbangan bebek. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar atau di warung-warung. Biasanya untuk mengukur minyak, telur, dan terigu. Timbangan ini dapat menimbang benda yang lebih banyak daripada timbangan kue. Yang berikutnya adalah timbangan digital. Nah, timbangan digital adalah timbangan yang digunakan menggunakan saluran listrik. Nilai pengukuran yang dihasilkan akan lebih akurat. Dan timbangan ini biasanya digunakan di pasar-pasar atau di toko swalayan yang digunakan untuk menimbang sayuran, daging, dan buah-buahan. Dan yang terakhir adalah timbangan duduk. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat dengan penunjuk angkanya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau menimbang hasil bumi atau kebun yang beratnya lebih dari 300 kg. Nah, berikutnya kita akan belajar PPKN tentang bagaimana kita mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Nah, apa saja tata tertib yang ada di sekolah? Kita harus melaksanakannya adalah yang pertama adalah kita tidak boleh datang terlambat. Yang kedua adalah ketika kita melihat Bapak dan Ibu guru di jalan, kita harus menyapanya. Yang ketiga adalah kita harus tertib dalam mengikuti kegiatan pelajaran di dalam kelas. Yang berikutnya adalah ketika kita berangkat ke sekolah, kita harus berpakaian rapi. Dan terakhir adalah kita harus ikut dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, tugas hari ini adalah bahasa Indonesia pada halaman 121, matematika pada halaman 123, dan PPKN pada halaman 125.
Nah, terima kasih untuk belajar hari ini. Tetap semangat belajar, selalu menjaga kesehatan, dan selalu memakai masker ketika pergi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.